Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang krusial banget buat para pemilik usaha kuliner. Pernahkah Anda merasa aneh? Usaha kulinernya ramai, pembeli datang silih berganti, pesanan terus masuk. Tapi kok giliran cek rekening di akhir bulan, uangnya seperti menghilang tanpa jejak. Rasanya seperti ada yang bocor, tapi tidak tahu di mana. Banyak dari kita langsung berpikir, jangan-jangan penjualannya kurang. Jangan-jangan perlu promo lebih gencar lagi. Tapi, tunggu dulu. Seringkali, masalah utamanya bukan di depan, bukan di penjualan, melainkan justru di belakang. Tepatnya di jantung operasi kita, yaitu dapur. Inilah yang kita sebut sebagai kebocoran halus di dapur. Ini adalah musuh dalam selimut yang akan menggerogoti keuntungan tanpa kita sadari. Kenapa disebut kebocoran halus? Karena kebocoran dapur ini jarang sekali datang dari satu pos biaya yang besar dan mencolok. Bukan seperti tiba-tiba ada tagihan puluhan juta yang tidak terduga. Bukan, yang jauh lebih sering terjadi. Adalah kumpulan dari banyak sekali biaya kecil yang kita anggap sepele, dan kita biarkan terjadi terus-menerus. Satu persatu, mungkin nilainya cuma ribuan perak, tapi ketika semua itu digabungkan selama sebulan, 3 bulan, setahun, dampaknya bisa sangat besar, dan membuat usaha kita sulit untuk bertumbuh. Jadi, apa saja sih pos biaya di dapur yang sering kali bocor tanpa kita sadari? Mari kita bedah satu persatu. Pos pertama, dan ini yang paling umum, adalah waste atau limbah dapur. Ini adalah semua bahan makanan yang terbuang. Bisa karena salah potong, misalnya sayuran yang harusnya bisa terpakai, malah jadi potongan yang tidak layak. Atau karena persiapan berlebihan. Kita menyiapkan bahan terlalu banyak untuk shift tersebut, tapi ternyata tidak laku, akhirnya dibuang. Termasuk juga makanan yang tidak habis terjual. Sedikit demi sedikit, bahan terbuang setiap hari. Mungkin hari ini ada beberapa potong ayam, besok ada sekilo sayuran layu, lusa ada sisa nasi. Jarang sekali ada yang mencatat berapa nilai rupiah dari semua bahan yang dibuang itu. Padahal, setiap gram bahan yang masuk ke tong sampah adalah uang yang kita buang. Waste yang tidak terkontrol ini secara langsung akan menaikkan harga pokok penjualan atau HPP kita. Selanjutnya, pos biaya kedua yang sering bocor adalah porsi yang tidak konsisten atau terlalu besar. Mungkin kelihatannya sepele ya, koki kita menambahkan 1 sendok saus ekstra biar pelanggan senang, atau memberikan beberapa potong daging lebih banyak dari standar resep. Di satu piring, dampaknya memang tidak terasa. Tapi coba bayangkan, jika usaha Anda melayani ratusan porsi dalam sehari, dan setiap porsi punya sedikit kelebihan bahan, 1 sendok saus dikali 100 porsi. Beberapa gram daging dikali 100 porsi. Kalau dihitung di akhir bulan, selisih kecil ini berubah menjadi biaya yang sangat besar. Inilah kenapa porsi yang tidak standar, yang tidak mengikuti resep dengan disiplin, adalah salah satu penyebab kebocoran paling umum dan paling sulit dideteksi. Kita merasa sudah berbuat baik ke pelanggan, padahal kita sedang menggerus margin keuntungan kita sendiri. Pos ketiga adalah penggunaan sumber daya seperti minyak goreng, gas, dan listrik. Ini juga sering luput dari perhatian kompor yang terus menyala, padahal sedang tidak ada masakan. Deep fryer yang suhunya terus dijaga tinggi di jam-jam sepi. Penggunaan minyak goreng yang boros atau dipakai berulang kali melebihi batas amannya sehingga kualitas makanan turun dan minyak harus lebih cepat diganti. Atau peralatan listrik lain seperti blender, chiller, atau lampu yang menyala tanpa ada kontrol yang jelas. Masing-masing terlihat seperti pengeluaran operasional yang wajar. Tapi jika terjadi setiap hari, akumulasi biayanya akan terus menggerus keuntungan kita. Efisiensi energi di dapur adalah kunci untuk menekan biaya operasional yang seringkali dianggap remeh ini. Lalu ada pos keempat, yang seringkali tidak kita hitung sebagai biaya dapur langsung, yaitu jam kerja yang tidak efisien. Coba perhatikan jadwal tim dapur Anda. Apakah pernah terjadi terlalu banyak staf yang masuk di jam-jam sepi, di mana mereka lebih banyak menganggur daripada bekerja? Atau sebaliknya, saat jam sibuk, alur kerja di dapur berantakan, membuat satu pesanan butuh waktu lebih lama untuk selesai. Akibatnya, kita butuh lebih banyak orang atau membayar lebih banyak jam lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Ingat, setiap jam kerja yang tidak produktif tetap harus kita bayar gajinya. Ini adalah biaya tenaga kerja yang nyata, yang seringkali tidak kita sadari sebagai sebuah pemborosan. Efisiensi alur kerja dan penempatan staf yang tepat bisa menghemat biaya ini secara signifikan. Nah, masalah utamanya adalah semua kebocoran yang saya sebutkan tadi jarang sekali terasa secara langsung. Tidak ada satu angka besar yang muncul di laporan keuangan bulanan kita dengan
label uang bocor, efeknya sangat halus. Tapi ketika semua biaya kecil dari waste, bahan, porsi berlebih, energi yang boros, dan jam kerja tidak efisien ini kita gabungkan. Hasil akhirnya, ya itu tadi, usaha yang kelihatannya ramai, sibuk, tapi tidak pernah benar-benar menghasilkan untung yang sehat. Profitnya tipis, atau bahkan minus. Kita sibuk, tapi tidak produktif secara finansial. Solusi yang paling tepat bukan sekadar menaikkan harga menu. Kenaikan harga mungkin hanya sementara, tapi kalau masalah di dapur tidak diatasi, semuanya akan tetap sama. Langkah yang jauh lebih penting dan fundamental adalah mulai mengenali, mengukur, dan mengontrol setiap pos biaya di dapur ini, satu persatu. Mulai dari mencatat setiap gram waste, membuat standar porsi yang ketat, dan melatih tim untuk disiplin, memonitor penggunaan gas dan listrik, hingga merancang alur kerja dapur yang paling efisien. Dengan adanya kontrol yang rapi dan terukur di dapur, HPP kita akan menjadi jauh lebih akurat dan bisa ditekan. Dan ketika HPP terkontrol, barulah usaha kita punya pondasi yang kuat dan peluang untuk menjadi sehat dan bertumbuh secara berkelanjutan. Kita tidak lagi hanya mengandalkan ramai, tapi juga memastikan bahwa setiap piring yang terjual memberikan keuntungan yang layak. Kalau Anda ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana cara menghitung HPP yang benar, bagaimana menghubungkan antara biaya dapur ini dengan porsi dan penentuan harga jual yang tepat, saya sudah siapkan video pilar yang membahas tuntas tentang itu. Pastikan Anda menonton video di playlist ini tentang cara menghitung HPP menu yang benar berdasarkan kondisi nyata di dapur. Di sana kita akan bedah rumusnya, lengkap dengan contoh kasusnya. Semoga pembahasan kali ini membuka mata kita semua tentang betapa pentingnya mengelola dapur dengan baik. Jangan biarkan kerja keras kita sia-sia hanya karena kebocoran kecil yang tak kita sadari. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya seputar bisnis kuliner. Sampai jumpa di video berikutnya.